Halo kaum rebahan yang kerjanya gelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan bawain alur cerita dari anime Koroshi Ai. Anime ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran terkenal bernama Song Kyung-ha, yang gak sengaja bertemu dengan Shantu, seorang gadis biasa yang bekerja di biro jasa pengawalan Rizlan Support. Tapi siapa sangka, kalau ternyata awal pertemuan tersebut membawa mereka ke sebuah takdir yang gak biasa. Ditambah lagi, rupanya masa lalu mereka tuh saling berkaitan satu sama lain. Wah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah Shantu yang sebenarnya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Cerita diawali dengan adegan pertarungan yang sengit dan baku tembak yang brutal. Seorang cowok yang lagi menghabisi musuhnya tiba-tiba dikagetin dengan kedatangan seorang cewek cantik yang nekat buat menghentikan aksinya. Ternyata si cowok yang bernama Ryang Ha tersebut adalah seorang assassin terkenal yang diburu sama banyak orang. Dan cewek berambut pirang itu adalah Shantu Dangwon. Dia adalah seorang gadis biasa yang bekerja di perusahaan keamanan Rizlan Support. Saat itu juga, si Ryang Ha yang muda profesional itu langsung saset dan berhasil ngelumpuhin Shantu dengan mudah. Namun karena Shantu kelihatan lemah banget, Ryang Ha pun ngira kalau dia tuh masih baru dan belum berpengalaman. Terus karena penasaran, si Ryang Ha pun nanyain nama Shantu dan ngambil fotonya pakai HP. Keesokan harinya kita diperlihatkan Shantu yang lagi nelpon Rizlan atasanya. Dia diminta buat segera datang ke kantor. Sementara itu, di kantor Rizlan sama bawahannya yang bernama Jim lagi ngegibain Shantu. Rupanya si Shantu ini adalah anak dari teman baiknya Rizlan. Tapi sayang, ayahnya udah meninggal dan masa lalu Shantu menjadi misteri. Maka dari itulah, Rizlan ini jadi sering khawatir sama Shantu karena dia tuh sering menjalankan misi-misi yang berbahaya. Namun menurut Jim, pekerjaan Shantu itu benar-benar efisien dan bagus. Bahkan, dia juga berhasil menyelesaikan banyak misi-misi yang cukup sulit. Scene pun berganti. Tampaklah si Shantu yang lagi kebingungan karena Ryang Ha jadi sering nge-stalking dia. Ternyata sejak kejadian waktu itu, Ryang Ha ini mulai tertarik banget sama Shantu dan selalu ngekepoin Shantu terus. Sampai akhirnya, suatu saat Shantu sama Rizlan dapat misi dari kliennya yang menargetkan Ryang Ha. Rupanya menurut penjelasan kliennya tersebut, Ryang Ha ini adalah assassin pembunuh yang benar-benar berbahaya dan paling dicari. Bahkan banyak juga organisasi-organisasi yang pengen memburunya, dan bersedia memberikan hadiah bounty yang sangat besar untuk siapapun yang berhasil menangkapnya. Setelah itu, Shantu sama Rizlan pun pergi ke sebuah kafe untuk ngebahas hal tersebut. Tapi gak lama setelah Rizlan pergi, tiba-tiba aja Ryang Ha muncul. Dia pun langsung ngajakin Shantu buat ngopi-ngopi bentar. Kemudian Ryang Ha juga ngomong kalau dia tuh bakalan ngebantuin Shantu dengan misinya asalkan Shantu mau ngedate sama dia. Terus beberapa waktu kemudian, tampaklah Ryang Ha yang lagi jadi target pembunuhan. Tapi karena dia udah pro banget, Ryang Ha ini pun bisa lolos dengan mudah. Lalu di tanggal 24 Desember si Shantu pun datang nemuin Ryang Ha. Kayaknya dia setuju sama tawarannya Ryang Ha kemarin dan mereka pun dinner di sebuah hotel. Akhirnya, karena penasaran, Shantu pun nanya kenapa kok Ryang Ha tuh hobi banget buat ngikutin dia kemana-mana. Tapi Ryang Ha ini gak mau ngejawab pertanyaan itu. Kemudian pada malam itu, secara gak sengaja Rizlan ngeliat Ryang Ha dan Shantu yang lagi berduaan. Namun karena itu adalah hal yang gak mungkin banget, akhirnya Rizlan pun mikir kalau dia tuh cuma halu doang. Terus besoknya, Rizlan yang tadi ngeliat Shantu sama Ryang Ha tuh kayaknya masih kepikiran dan jadi overthinking. Sementara Ryang Ha yang udah janji ke Shantu buat ngebantuin misinya langsung ngebunuh klien yang udah meminta Shantu buat ngeburu Ryang Ha. Sedangkan Shantu sendiri lagi ngamanin seorang cewek yang lagi dikurung di sebuah gudang. Tapi di tengah-tengah perjalanan, Shantu tiba-tiba diserang sama seorang cowok misterius yang berniat buat membunuhnya. Cowok itu nembakin mobil yang dinaikin sama Shantu sampai dia terperosok dan jatuh ke jurang. Rupanya si cowok misterius itu selama ini udah nge-stalking pergerakannya Ryang Ha. Dia heran kenapa si Ryang Ha ini bisa tertarik banget sama cewek kayak Shantu. Dan karena mereka berdua kelihatan dekat, makanya cowok itu berusaha buat mencelakai Shantu. Bahkan dia juga nembakin HP-nya Shantu sampai rusak biar si Ryang Ha tuh gak bisa ngelacak lokasinya. Sedangkan Ryang Ha yang lagi mantau pergerakannya Shantu kelihatan khawatir banget karena dia tuh gak bisa nemuin jejaknya. Akhirnya si Ryang Ha ini berhasil nemuin Shantu yang udah kehilangan kesadaran di hutan lewat GPS-nya. Tanpa pikir panjang, Ryang Ha pun langsung ngebawa Shantu ke sebuah penginapan dan ngobatin luka-lukanya. Sementara Rizlan dan Jim yang kehilangan kontak dari Shantu sejak kabar kematian kliennya itu kayaknya panik banget. Mereka udah overthinking dan mikir kalau Shantu tuh bakalan kenapa-kenapa. Terus beberapa saat kemudian, Shantu pun sadar dan nyeritain semuanya ke Ryang Ha.
Dia bilang kalau cowok yang menyerangnya itu punya tato di pipinya. Cowok tersebut juga ngomong kalau dirinya tuh bakalan ngincer Yang Hae dan membunuhnya. Setelah itu, Santu pun langsung pergi dari sana dan ngabarin Rizlan kalau dia tuh baik-baik aja. Lalu kita diperlihatkan cowok yang tadi nyerang Santu lagi jalan dan nelpon seseorang. Ternyata cowok tersebut bernama Wu. Dia berasal dari organisasi yang sama dengan Yang Ha. Tapi si Wu ini tuh iri banget sama Yang Ha yang tiba-tiba dapat promosi buat naik ke posisi yang lebih tinggi darinya. Maka dari itulah Wu berniat buat ngebunuh Yang Ha. Beberapa hari kemudian, Yang Ha muncul di apartemennya Santu buat mampir dan nengokin dia. Di sana Yang Ha nggak sengaja lihat fotonya Santu waktu masih kecil. Tapi pas ditanyain soal masa kecilnya, si Santu ini malas banget buat ngejawab dan malah ngebahas soal kejadian kemarin. Santu malah nyuruh Yang Ha buat lebih berhati-hati dan jangan berkeliaran sembarangan. Terus tiba-tiba aja ada sebuah pesan suara yang masuk ke teleponnya Santu. Ternyata itu adalah pesan dari mamanya yang ngajakin Santu buat berkunjung ke makam ayahnya. Setelah ngedengar pesan tersebut, Yang Ha pun langsung pamit dan ninggalin Santu. Besoknya Santu langsung datang ke makam ayahnya yang ada di dekat gereja. Sementara Rizlan kayaknya lagi nengokin mamanya Santu di rumahnya. Di sana, mamanya Santu pun cerita tentang masa lalu Santu yang sebenarnya. Lalu kita pun dibawa ke kejadian yang terjadi 17 tahun yang lalu. Tampaklah Santu kecil yang lagi tidur di dalam sebuah mobil kosong. Saat itu, seorang polisi langsung menghampirinya dan mencoba bertanya tentang apa yang dia alami. Tapi si Santu sama sekali nggak bisa ngejelasin apa-apa. Akhirnya Abel dan Ward yang bertugas ngurusin kasus tersebut pun langsung naruh Santu di panti asuhan. Mereka pun beranggapan kalau Santu ini adalah korban penculikan. Terus gak lama setelah itu, Abel pun datang lagi ke panti asuhan tersebut buat mengadopsi Santu. Jadi sebenarnya Santu ini adalah anak angkat ayahnya. Mereka gak ada hubungan darah sama sekali. Dan latar belakang Santu yang sebenarnya juga masih terus menjadi misteri sampai sekarang. Kembali ke masa kini. Santu yang lagi berkunjung ke makam ayahnya tiba-tiba dapat kabar kalau ada seseorang yang nungguin dia di gereja. Ternyata itu adalah Yang Ha. Namun gak lama setelah itu, Yang Ha diserang sama sekelompok orang yang menyerbu ke sana. Sedangkan Santu lagi berusaha buat nyelamatin seorang suster yang lagi disandra sama Wu. Rupanya Wu datang lagi dan berencana buat nangkep Santu. Saat itu juga, Santu langsung berusaha ngelawan Wu pakai stun gun yang dibawanya. Sayangnya serangan Santu tersebut sama sekali gak ngefek apa-apa ke Wu. Wu pun berhasil menangkap Santu dengan mudah dan menculiknya. Kemudian, Yang Ha yang baru aja selesai ngeberesin orang-orang yang mengeroyoknya pun langsung sadar kalau Santu tuh udah dibawa kabur. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, Yang Ha pun langsung mengejar Wu. Sementara di tempat lain, tampaklah Santu yang lagi diikat dalam sebuah mobil yang penuh dengan bom. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba aja bomnya meledak. Untungnya Santu berhasil selamat dari ledakan tersebut. Terus, Yang Ha yang udah sampai di tempat itu pun langsung diserang sama Wu. Rupanya saat itu Wu keinget sama sahabatnya yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Tapi sayangnya sahabatnya itu udah meninggoy karena dibunuh dengan brutal sama Yang Ha. Namun waktu Wu berusaha buat nusuk Yang Ha, dia udah keburu ditembak duluan dan meninggoy. Akhirnya setelah berhasil ngalahin Wu, Yang Ha pun langsung ngecek keadaannya Santu. Tapi Yang Ha tiba-tiba aja pingsan karena kehabisan banyak darah setelah ditusuk sama Wu tadi. Lalu, kita pun diperlihatkan seorang cowok misterius yang lagi nelpon bosnya dan ngasih tahu kalau Wu tuh udah gagal ngebunuh Yang Ha. Sedangkan Santu yang lagi ngebawa Yang Ha yang terluka langsung minta tolong sama Jim buat ngebantuin dia. Alhasil Yang Ha pun berhasil dirawat sama dokter rahasia yang biasa ngebantuin mereka. Sayangnya, si Jim ini langsung lapor ke Rizlan kalau mereka tuh lagi ngerawatin Yang Ha. Akhirnya Santu pun segera nyuruh Yang Ha buat pergi sebelum Rizlan datang ke sana. Terus beberapa waktu kemudian, Yang Ha kembali menghubungi Santu dan ngabarin kalau dia tuh bakalan pergi untuk beberapa waktu. Lalu besoknya, Santu, Rizlan, dan Jim pun mendapatkan misi baru. Mereka bertiga harus menyamar dan melindungi klien VIP-nya Rizlan yang lagi liburan naik kapal pesiar. Dan ternyata di kapal tersebut juga ada Yang Ha. Rupanya, tujuan kepergian Yang Ha yang kemarin adalah ke kapal tersebut. Santu dan yang lainnya pun langsung was-was dong. Akhirnya dia berencana buat terus mengawasi Yang Ha. Nah, si Yang Ha-nya sih mau aja. Dan janji kalau dia gak bakalan ngelakuin apapun asalkan Santu terus ada di dekatnya. Bahkan Yang Ha juga nawarin buat nginep sekamar sama Santu. Karena gak punya pilihan lain, akhirnya Santu pun cuma bisa pasrah dan menerima tawaran tersebut. Misi pengawalan mereka pun dimulai. Dan ternyata klien VIP yang dimaksud oleh Rizlan itu adalah istrinya sendiri, yaitu Hawk. Setelah itu Santu pun terus mengawasi Yang Ha dan selalu bersamanya. Hingga akhirnya Rizlan pun mulai khawatir soal kedekatan mereka.
Rislan yang udah tahu kalau Shantu dulunya adalah korban penculikan langsung berusaha buat mencari tahu motif Riang Ha ngedeketin Shantu. Alhasil Rislan pun segera nelfon Riang Ha dan ngajaknya bertemu. Riang Ha ngomong kalau dirinya tuh udah tahu tentang semua masa lalu Shantu dan nama aslinya. Ngedengar hal tersebut Riang Ha pun langsung panik dong. Dan tanpa basa-basi dia segera menemui Rislan yang lagi menunggunya di dek kapal. Tapi sayang, sebelum Riang Ha sampai, Rislan udah diserang sama seorang cowok misterius yang dari kemarin mengawasi Riang Ha. Terus Riang Ha yang nemuin Rislan dalam kondisi kritis tersebut langsung ngasih tahu Shantu untuk segera menyelamatkannya. Untungnya Rislan masih sanggup ngejelasin ke Shantu kalau itu semua bukanlah ulah Riang Ha. Sementara Riang Ha sendiri masih berusaha mengejar cowok misterius yang menyerang Rislan tadi. Namun si cowok misterius yang bernama Jinon itu malah muncul di depan Shantu yang mau ngebawa Rislan ke rumah sakit. Dia langsung ancam Shantu dan ngomong kalau dia tuh bakalan nyelakain mamanya jika Shantu gak mau nyerahin Riang Ha kepadanya. Alhasil, Shantu yang gak punya pilihan lagi pun cuma bisa nurutin perintahnya Jinon. Kemudian Rislan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Shantu langsung pergi sendiri buat nyari Riang Ha. Tapi pas Shantu berniat buat nyerahin Riang Ha ke Jinon, Riang Ha-nya ini malah udah berinisiatif untuk menyerahkan dirinya sendiri. Akhirnya karena ngerasa bersalah, Shantu pun mutusin buat mengakhiri hidupnya sendiri biar Jinon gak punya alasan lagi untuk menyakiti mamanya. Untungnya Riang Ha juga langsung gercep buat ngehentiin aksi gilanya Shantu itu. Setelah itu kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ternyata dulu ada seorang cowok bernama Riang Ha yang dirawatin sama seorang om-om jahat yang bernama Doni. Nah, si om itu dari awal emang berniat buat manfaatin Riang Ha doang dan ngasih misi-misi berbahaya ke dia. Terus ternyata dalang dibalik semua assassin yang mencoba buat ngebunuh Riang Ha itu adalah Doni. Kembali ke masa kini, tampaklah Shantu dan Jim yang berhasil selamat dari serangannya Jinon. Untungnya kaca mobil mereka tuh anti peluru, jadi mereka berdua tuh masih bisa selamat saat itu. Namun gak lama kemudian muncullah seorang assassin yang kembali mencoba buat ngebunuh mereka. Tapi berkat kerja sama Shantu dan Jim yang kompak, mereka pun berhasil melumpuhkan assassin itu dan mencari info darinya. Assassin itu ngomong kalau orang yang menyewanya itu punya rencana besar dan berniat buat memulai perang di seluruh dunia. Ngedengar hal tersebut, Shantu pun jadi kepikiran sama Riang Ha. Lalu dia pun meminta Jim buat berjanji untuk menjaga keselamatan ibunya. Dan setelah itu, Shantu langsung memutuskan untuk resign dari kantornya Rislan. Maka semua perbuatan dan keputusan Shantu setelah ini sama sekali gak ada hubungannya lagi dengan Rislan. Jadi dia gak akan mencemarkan nama baiknya Rislan. Kemudian, Shantu pun segera pergi dari sana. Sementara itu, di tempat lain tampaklah Riang Ha yang udah diikat tangannya dan ditutup matanya dibawa ke hadapannya Doni. Di sana, Doni langsung ngomong kalau dari awal dia tuh udah tahu kalau Riang Ha ini adalah Riang Ha palsu. Karena sebenarnya Riang Ha yang asli itu udah meninggoy dari belasan tahun yang lalu. Maka dari itulah si Doni ini tuh pengen ngebunuh Riang Ha palsu ini dan menangkap Shantu. Tapi Riang Ha-nya tuh malah ngeremehin Doni dan gak mau ngejawab semua pertanyaan yang diberikan olehnya. Akhirnya karena penasaran dengan kemampuannya Riang Ha, tiba-tiba aja salah satu assassin yang ada di sana ngebolehin Riang Ha buat ngelepas ikatanya, sehingga mereka bisa bertarung dan melihat kemampuan Riang Ha. Dan bener aja, dengan gercep Riang Ha langsung lawan semua penjaga yang ada di sana dan nunjukin kemampuannya. Sedangkan Shantu sendiri lagi OTW buat nyelamatin Riang Ha di mansionnya Doni. Gak lama setelah itu, Riang Ha yang udah berhasil ngalahin para penjaga pun kehabisan banyak darah dan hampir pingsan. Untungnya Shantu datang tepat waktu dan langsung nyelamatin Riang Ha buat kabur dari sana. Setelah itu, Shantu segera ngerawatin lukanya Riang Ha sampai sembuh. Mereka berdua pun saling bertatap-tatapan dan berterima kasih karena udah saling menyelamatkan satu sama lain. Di mansionnya, Doni mutusin buat berhenti mengejar Riang Ha. Tapi dia malah berniat buat menangkap Shantu. Karena Doni mikir kalau kali ini pion terpenting yang harus dia dapetin adalah Shantu. Lalu kita diperlihatkan Shantu dan Riang Ha yang lagi menyamar sambil makan siang. Di sana Shantu kelihatan penasaran dan nanyain apa tujuan Doni yang sebenarnya. Tapi Riang Ha-nya nolak buat ngasih tahu Shantu dan menyuruhnya buat gak usah mikirin hal itu. Si Shantunya langsung baper dong. Dia langsung ngambek dan pergi dari sana. Shantu juga ngomong kalau dia bakalan mencari tahu sendiri info tentang Doni dan organisasinya. Akhirnya karena khawatir sama Shantu, Riang Ha pun jadi kehilangan kesabaran. Dia langsung ngancam Shantu dengan keras buat nurutin perkataannya. Tapi setelah itu, Riang Ha langsung ngejelasin dengan lembut kalau dia tuh gak mau kehilangan Shantu lagi. Karena ternyata selama ini Riang Ha tuh selalu mencari Shantu selama bertahun-tahun setelah dulu sempat berpisah dan kehilangan dirinya. Tapi Shantu sama sekali gak ingat akan hal tersebut. Lalu kita kembali diperlihatkan ingatan masa lalunya Riang Ha dan Shantu. Saat itu Riang Ha asli ditugasin sama Doni buat menjemput seseorang di stasiun.
Rupanya orang tersebut adalah ayahnya Santu. Tapi sebelum mereka sempat bertemu, ayahnya Santu udah meninggoy duluan karena ditembak sama seseorang. Untungnya dia masih sempat ngasih tahu lokasi Santu ke Riangha. Tanpa pikir panjang, Riangha asli dan Riangha palsu pun langsung nyelamatin Santu yang ada di dalam sebuah koper. Karena bingung harus gimana lagi, akhirnya mereka pun mutusin buat ngebawa Santu berlindung di sebuah pondok di dekat hutan. Sayangnya waktu Riangha palsu lagi jalan di hutan, tiba-tiba dia ketemu sama komplotan penjahat yang berniat buat ngambil Santu. Akhirnya Riangha palsu pun berusaha mati-matian buat ngelawan mereka. Sementara Riangha yang asli lagi nyariin Santu yang sembunyi di dalam lemari. Tapi nggak disangka, rupanya secara nggak sengaja Santu ngambil pistol yang tergeletak di dekatnya. Dan karena ketakutan sama panik, Santu pun nggak sengaja nembak Riangha asli tepat di lehernya. Untungnya Riangha nggak langsung meninggoy. Dan sisa tenaganya dia berusaha buat ngebawa Santu ke tempat yang aman pakai mobilnya. Namun setelah jalan cukup jauh, Riangha asli mulai kehabisan tenaga dan meninggoy di tengah jalan. Sedangkan Riangha palsu yang udah berhasil ngalahin para penjahat itu langsung balik ke pondok buat ngecek Santu. Tapi sayangnya gubuk itu udah kosong. Riangha palsu cuma ngelihat sebuah pistol yang tergeletak dan darah yang berceceran. Awalnya dia tuh panik dan khawatir banget sama keadaan Riangha asli dan Santu. Tapi karena udah gak punya tenaga lagi, akhirnya Riangha palsu pun pingsan di pondok tersebut. Lalu keesokan harinya, Santu ditemuin sama Abel Dangward yang ngurusin kasus tersebut dan kemudian menjadi ayah angkatnya. Sedangkan Riangha palsu yang lagi dirawat di RS baru aja siuman. Abel pun langsung ngasih tahu tentang situasinya saat itu. Saat ngedengar Santu baik-baik aja, Riangha pun langsung lega. Tapi dia sempat sedih waktu dengar kalau rupanya Riangha asli itu udah meninggoy. Sejak saat itulah, Riangha palsu mutusin buat pakai identitasnya Riangha asli dan hidup sebagai Riangha asli. Dia bertekad buat kembali menemui Santu dan melindunginya. Scene pun berganti. Santu yang kebangun setelah semua ingatannya kembali kelihatan capek banget. Sekarang dia udah tahu kenapa Riangha mati-matian buat selalu melindungi dia dan berada di dekatnya. Setelah itu Santu pun mutusin buat mengalahkan Doni dan organisasinya. Untuk itu Santu meminta Riangha membantunya. Si Riangha ini sih setuju-setuju aja. Asalkan Santu bersedia membayarnya dengan sesuatu yang setimpal tapi bukan uang. Akhirnya Santu pun setuju dan menerima tawarannya Riangha tersebut. Walaupun sebenarnya Santu juga masih bingung sama bayaran apa yang pas buat dia berikan ke Riangha. Nah, inilah akhir dari anime Koroshi Ai. Wah, gimana menurut kalian nih? Seru banget kan ceritanya? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Moga-moga bisa menghibur kalian ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.